Pul! Oh! Ya! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu, kami dari kelas A ingin mempresentasikan project dari game kami, yaitu yang berjudul Misi Rahasia Penjahat Kota. Di sini ada anggota. Perkenalkan, nama saya Rizky Dimas Sajaya dengan nomor NPM G1A025095 dan rekan-rekan saya. Kenalkan, nama saya Jenny Ramadhani Putri dengan NPM G1A025075. Perkenalkan, nama saya Alfa Bagus Saputra dengan NPM G1A025083. Perkenalkan, nama saya Muhammad Satrio Detya Putra dengan NPM G1A025089. Oke, lanjut. Di sini ada yang pertama, misi rahasia penjahat kota. Eh, Kota yang tampak aman dan damai sebenarnya menyimpan sisi gelap yang jarang diketahui. Di balik hiruk-pikuk kehidupan masyarakat, terdapat sebuah kelompok penjahat yang menjalankan misi rahasia dengan tujuan besar, matang dan kerjasama yang terorganisir. Mereka berusaha menembus pusat kendali kota tanpa terdeteksi. Ketegangan, resiko, dan keputusan cepat menjadi bagian dari setiap langkah yang mereka ambil. Cerita ini menggambarkan bagaimana sebuah misi rahasia dapat mengubah keadaan dalam sekejap, serta menunjukkan bahwa di balik ketenangan selalu ada kemungkinan ancaman yang tersembunyi. Oke, lanjut. Di sini ada operasi bayangan kota. Ada level 1. Kelompok penjahat ini mulai menjalankan rencana awal dengan menyusun ke sistem keamanan kota. Mereka menguji kemampuan, menghindari deteksi, dan mengumpulkan akses penting sebagai langkah awal untuk mencapai tujuan utama. Memasuki level 2 dan 3, tantangan menjadi lebih sulit. Sistem keamanan semakin ketat, resiko tertangkap semakin besar, dan setiap keputusan harus diambil dengan cepat dan tepat. Di tahap ini, mereka mulai mendeteksi pusat kendali kota menjadi target utama. Oke, lanjut di slide selanjutnya. Oke, di sini Bu ada kode-kode yang kami pakai. Yang pertama ada kelas, yaitu cetak biru untuk membuat objek. Kelas berisi atribut dan metode yang menemukan sifat dan berlaku satu objek, contohnya maling, polisi, barang, dunia. Terus objek adalah hasil pembuatan dari kelas yang dapat digunakan dalam program. Lalu ada metode, adalah kumpulan instruksi yang digunakan untuk menjalankan tugas tertentu dalam program. Act, menjalankan aktivitas objek secara terus-menerus. Dan parameter adalah nilai yang diberikan ke metode atau konstruktor untuk mengatur fungsi tertentu. Lalu ada pewarisan atau inheritance, adalah konsep perwarisan sifat dan metode dari kelas induk ke kelas turunan. Kelas about berfungsi sebagai tombol tentang pada menu permainan. Konstruktor about digunakan untuk menampilkan gambar tentang itu sebagai tombol, sedangkan metode act digunakan untuk mendeteksi klik dan pemain. Jika tombol diklik, program akan berpindah ke word tentang menggunakan green foot set word now tentang. Kelas barang merupakan turunan dari kelas aktor yang digunakan untuk mempresentasikan objek barang yang diambil oleh pemain dalam permainan. Pada konstruktor barang, program mengambil gambar bahwa an objek menggunakan get image, kemudian mengubah ukuran menjadi 30x30 pixel dengan metode sel 30,30, lalu menampilkan kembali gambar tersebut menggunakan set image. Sementara itu metode X masih kosong karena objek barang tidak memiliki perilaku khusus dan hanya berfungsi sebagai item yang muncul di dalam permainan. Selanjutnya kelas kembali berfungsi sebagai tombol untuk kembali ke menu utama. Konstruktor digunakan untuk menampilkan gambar kembali sebagai tombol, sedangkan metode act mendeteksi klik pemain. Jika tombol diklik, program akan berpindah ke word menu utama menggunakan green foot set word new menu utama. Kelas level 1 berfungsi sebagai tombol untuk memulai level 1 pada permainan. Konstruktor digunakan untuk menampilkan gambar level 1 sebagai tombol, sedangkan metode act mendeteksi klik pemain. Jika tombol diklik, program akan berpindah ke word dunia 1 menggunakan green foot set word new dunia 1. Mungkin bisa kita lanjutkan saja. Sini ada kemenangan penjahat. Boleh Jenny dibacakan kemenangan penjahat. Selanjutnya itu kemenangan penjahat berhasil menyelesaikan misi rahasia tanpa tertangkap, mengumpulkan semua target atau barang penting, menghindari polisi dan kamera pengawas, menyelesaikan misi sebelum waktu habis, berhasil melarikan diri dari area kota. Kesimpulan, jika semua poin tercapai, maka penjahat memenangkan permainan.
Oke, lanjut. Untuk selanjutnya ada apa ini? Kemenangan polisi. Kemenangan polisi. Oke, boleh Mas Ksatrio dibacakan, Mas? Jadi ketika gamenya sudah berakhir, yaitu dengan menangkap penjahat-penjahat yang tersebar di seluruh bagian map. Jadi ketika penjahat berhasil mengambil semua barang yang ada di map, maka dia akan berhasil untuk menyelesaikan levelnya tanpa tertangkap oleh polisi. Ketika tertangkap oleh polisi, maka dia akan gagal. Jadi kesimpulannya, jika poin-poin tersebut tercapai, maka penjahat memenangkan permainan. Oke, di sini ada dokumentasi di saat kami mengerjakan project gamenya, Bu. Mungkin lanjut aja. Di sini ada kesimpulan dan saran. Boleh terakhir Alfa Bagus dibacakan kesimpulan sarannya. Untuk kesimpulan dan sarannya, yang pertama ada kesimpulan, yaitu pembuatan game bertema polisi versus penjahat menggunakan Greenfoot memberikan pengalaman belajar yang interaktif dan efektif, terutama bagi pemula dalam pemrograman berbasis Java. Greenfoot memudahkan pengembangan dalam membuat dunia atau world karakter, serta menambahkan fitur seperti pergerakan, tabrakan, skor, dan suara. Dengan tema polisi versus penjahat, permainan menjadi lebih menarik karena adanya tujuan yang jelas, seperti menangkap penjahat atau menghindari polisi. Selain itu, penggunaan Greenfoot membantu meningkatkan pemahaman logika pemrograman, struktur kode, dan cara kerja sebuah game secara keseluruhan. Kemudian ada saran, dalam membuat game di Greenfoot, sebaiknya mulai dari konsep yang sederhana terlebih dahulu, seperti satu karakter polisi dan satu penjahat dengan tujuan yang jelas. Gunakan gambar dan suara yang sesuai agar gambar lebih hidup, namun tetap ringan dijalankan. Pastikan untuk menulis kode secara rapi dan terstruktur agar mudah memperbaiki jika terjadi kesalahan. Lakukan pengujian secara berkala untuk memastikan semua fitur berjalan dengan baik. Setelah itu, kembangkan game secara bertahap, misalnya dengan menambahkan level, musuh lebih banyak, atau sistem skor agar permainan menjadi lebih menantang dan tidak membosankan. Oke, terima kasih Bagus. Selanjutnya, oke, Ibu mungkin sekian dari presentasi kami. Kami akan melanjutkan dengan menunjukkan game yang sudah kami buat. Mungkin Mas Satrio boleh di-share screen kan Mas gamenya Mas? Mungkin seperti ini Bu. Kalau untuk in gamenya, jika kita pergi mengambil-ngambil barang, terus ada polisi yang mengejar. Jika kita tertangkap, akan tertulis game over. Jadi di game ini ada 3 level dan satu level yang belum terbuka. Jadi jadi ketika semua level sudah terjalankan, maka game selesai. Tapi jika penjahat tertangkap oleh polisi, maka game akan mengulang kembali. Nah, ini level selanjutnya yaitu level 2 yang dimana lebih susah dan mungkin lebih cepat cepat polisi menyadari musuh yang ada.
Oke, Ibu, mungkin sekian game dari kami. Kami cuma membuat sebatas level 3. Mungkin nanti diusahakan untuk mengembangkan level selanjutnya. Eh, Terima kasih. Sekian presentasi dari kami kelas A. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.